Ya, baik, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan puji-pujian dan saat ini Bapa kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati para lektor yang akan membacakan, bahkan Pastor Paul yang akan menyampaikan bagi kami. Berikan kami hikmat untuk kami dapat mengerti, terlebih tolong kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami, menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Ibu Melda Kupang. Iya, kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Kami persilakan untuk para lektor dimulai dari Ibu Ayu Anggraini. Baik, Pak Mulia, terima kasih. Saya akan membacakan Ester pasal yang ke-9. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Maka berkumpullah orang Yahudi di dalam kota-kotanya di seluruh daerah Raja Ahasiweros untuk membunuh orang-orang yang berikhtiar mencelakakan mereka. Dan tiada seorang pun tahan menghadapi mereka, karena ketakutan kepada orang Yahudi telah menimpa segala bangsa itu. Dan semua pembesar daerah dan wakil pemerintahan dan bupati serta pejabat kerajaan menyokong orang Yahudi karena ketakutan kepada Mordekai telah menimpa mereka. Sebab Mordekai besar kekuasaannya di dalam istana raja dan tersiarlah berita tentang dia ke segenap daerah karena Mordekai itu bertambah-tambah besar kekuasaannya. Maka orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya. Mereka memukulnya dengan pedang, membunuh, dan membinasakannya. Mereka berbuat sekehendak hatinya terhadap pembenci-pembenci mereka. Di dalam benteng Susan saja, orang Yahudi membunuh dan membinasakan 500 orang. Juga Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai, dan Waizata. Kesepuluh anak laki-laki Haman bin Hamedata, seteru orang Yahudi, dibunuh oleh mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Pada hari itu juga jumlah orang-orang yang terbunuh di dalam benteng Susan disampaikan ke hadapan raja. Lalu titah raja kepada Ester sang ratu, di dalam benteng Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta ke-10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan yang lain, entahlah apa yang diperbuat mereka. Dan apakah permintaanmu sekarang? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu lagi? Niscaya dipenuhi. Lalu jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang di Susan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini. Dan ke-10 anak Haman itu hendaklah disulahkan pada tiang. Raja pun menitahkan berbuat demikian. Maka undang-undang itu dikeluarkan di Susan dan ke-10 anak Haman disulahkan orang. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga. Dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi, orang Yahudi yang di Susan berkumpul baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15.
Dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiweros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk antar mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka melakukannya dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru semua orang Yahudi itu, telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi. Dan dia pun telah membuang pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannya lah dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikkan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulakan pada tiang. Oleh sebab itulah hari-hari itu disebut Purim menurut kata Pur. Oleh sebab itu jugalah, yakni karena seluruh isi surat itu dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu dan apa yang dialami mereka, orang Yahudi menerima sebagai kewajiban dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri dan keturunannya dan bagi sekalian orang yang akan bergabung dengan mereka, bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan kedua hari itu tiap-tiap tahun, menurut yang dituliskan tentang itu dan pada waktu yang ditentukan. Dan bahwa hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan, di dalam tiap-tiap kaum, di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kota, sehingga hari-hari Purim itu tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi, dan peringatannya tidak akan berakhir dari antara keturunan mereka. Lalu Esther, sang ratu, anak Abihail menulis surat bersama-sama dengan Mordekai, orang Yahudi itu. Surat yang kedua tentang hari raya Purim ini dituliskannya dengan segala ketegasan untuk menguatkannya. Lalu dikirimkanlah surat-surat kepada semua orang Yahudi di dalam ke-127 daerah kerajaan Ahasiweros dengan kata-kata salam dan setia, supaya hari-hari Purim itu dirayakan pada waktu yang ditentukan, seperti yang diwajibkan kepada mereka oleh Mordekai, orang Yahudi itu, dan oleh Esther, sang ratu. Dan seperti yang diwajibkan mereka kepada dirinya sendiri serta keturunan mereka mengenai hal berpuasa dan meratap-ratap. Demikianlah perintah Esther menetapkan perihal Purim itu, kemudian dituliskan di dalam kitab. Demikian. Baik, saya lanjutkan. Roma 12. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi, hendaklah kamu berpikir sebegitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing.
Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Aku yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Oke, kini kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Gembala Pastor Paul Sam. Temanya pada kesempatan ini adalah senjata makan Tuan Hamas. Langsung saja kami persilakan, Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Jika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, dengan hati yang teguh. Ya, jangan mudah menyerah dan selalu tekun, ya saudara. Jatuh bangun lagi. Waktu jatuh itu jangan mikirin jatuhnya, saudara. Mikirin cepat bangun. Ya, ingat-ingat ya. Kalau kamu jatuh, jangan mikirin jatuh. Jangan mikirin siapa yang salah nih gara-gara siapa. Jangan mikirin cari siapa yang salah, diingat-ingat saudara. Itu sudah berkali-kali. Kalau lagi jatuh, jangan mikirin siapa salah. Pikir solusinya gimana, cepat kerjain. Nanti biasanya kamu sudah nggak ngurusi siapa salah, yang penting selesai masalahmu, kamu sudah bangun, kamu sudah terbang. Kalau kamu mikirin siapa salah, nggak kelar-kelar, saudara ya. Kalau kamu mau mikirin siapa salah, bongkar. Ketika orang-orang Yahudi dijatuh, saya berkali krisis itu sama kalian ya. Prof. Yitzhak Feder namanya ya. Sama Ruven Kumran, teman kita Mossad itu ya. Saya tanya mereka lagi presentasi kan tentang masa depan Israel, bla bla bla, wah ceritanya gede pokoknya. Saya nanya sama mereka, kalian itu orang Yahudi ya 2000 tahun begitu rupa dihinakan, direndahkan. Kalian tidak marah sama Tuhan? Mereka bilang, kita begini ya salah kita sendiri. Sekarang bagaimana caranya supaya kita bangkit? Ya, kalau kita turut sama Tuhan, Tuhan tolong kita. Jangan salahkan Tuhan. Nah, bagi mereka itu hidup itu sebuah pilihan. Kamu memilih tetap meratapi nasibmu atau kamu merebut kembali. Ya, dan Israel memilih untuk merebut tanah perjanjian, saudara ya, 2000 tahun.
ya. Sementara ada orang yang meratapi, oh udah masa kita sudah lewat ini ya orang-orang itu ya, yang orang-orang Yahudi botol yang pro Palestina itu ya. Wah kita ini udah begini begini. Nyatanya kalau tanya, emang kamu orang apa? Aku orang Yahudi. Emang rumahmu di mana? Bingung mereka, saudara ya. Rumahmu ya di Israel, di tanah perjanjian itu. Ya, kalau kamu tanya sama saya, Pak Paul rumahnya di mana? Saya bingung, saudara. Saya ini orang Cina, nggak bisa bahasa Cina. Ya, di Indonesia nggak diakuin sebagai orang Indonesia, ya kan? Ini kamu tanya Prabowo kemarin tuh ceritanya 9 naga dipanggil. Ya, dari manapun kalian berasal. Prabowo sudah tidak berani mengklaim bahwa mereka itu orang Indonesia, saudara. Ya, paling tidak kamu kan cari makan di sini. Cuman gitu doang, saudara, bahasanya dia kan. Ya kan? Tidak, oh kalian semua adalah bangsa Indonesia, kamu adalah putra-putri Indonesia yang luar biasa. Prabowo cukup sadar ya bahwa Indonesia tidak mengakui para 9 naga ini adalah orang Indonesia. Ya kan? Ya, untung mereka kaya, saudara. Nah, kalau kayak saya ini, aduh, untung saya punya Yesus. Di mana rumahmu ya di sorga, saudara. Aduh, keren kali, saudara ya. Keren apa menghibur diri, saudara. Whatever, saudara ya. Tetapi karena saya rumahnya di sorga, maka saya harus ikut aturan kerajaan sorga. Kalau enggak saya ngaku-ngaku rumahnya di sorga, tapi ternyata ya surganya nggak ngakuin saya. Kayak saya nih ngaku-ngaku orang Indonesia dulu bangga cium bendera, ikut paskibraka, ya, ikut gerak jalan segala macam. Waduh, cium bumi. Wah, saya ikut cium bumi waktu pramuka ya. Bangga sekali saya, saudara ya. Sampai nangis-nangis cinta Indonesia. Tapi Indonesia tidak cinta saya. Ya kan? Bertepuk sebelah tangan. Nah, tapi apa yang saya lakukan ketika cinta saya bertepuk sebelah tangan? Saya tetap mencintai Indonesia. Ya, kita tetap memberi makan. Ya, itulah yang dilakukan Israel dengan musuh-musuhnya, saudara. Ya, ketika Gaza kelaparan, yang ngasih makan itu Israel, saudara. Kamu pikir PBB yang ngasih makan? Enggak, dirampok, saudara. Karena PBB kasih makan, itu diambil sama Hamas. Karena PBB-nya itu ternyata Hamas. Ya, PBB itu pro Hamas, saudara. Jadi kirim makanan ini buat Hamas, buat supaya perang lagi. Nah, sementara rakyatnya kelaparan. Makanya yang ngasih makan Israel. Ya, kan kamu nggak tahu tuh orang-orang Indonesia itu dibohongin tuh sama PBB. Karena PBB-nya itu Hamas, saudara ya. PBB itu representasi dari Hamas. Lalu dirampok. Nah, tapi Israel tetap kasih makan musuh-musuhnya. Ya, tetap dirawat. Ya kan? Tetap dikirimin obat-obatan. Ya, bahkan kalau Anda lihat dulu zaman sebelum perang, listriknya juga dari Israel, airnya dari Israel, internetnya dari Israel, bahkan orang-orang di Gaza boleh kerja di Israel. Ya, itulah cara Israel memperlakukan musuh-musuhnya, saudara. Nah, sementara ketika Hamas diperlakukan dengan baik, melunjak. Nah, ini. Saudara, ketika kamu baik sama orang itu melunjak. Ya, ada satu kasus kami di sini kita kasih kartu kereta. Baru kemarin terjadi, saudara ya. Kita kasih kartu kereta kepada orang-orang, ya beberapa orang yang tinggal di pasar. Ini Anda nggak kenal lah pokoknya. Ya, makanya saya ceritakan Anda nggak kenal. Lalu orang ini ini pokoknya ada ini ya, teman-temannya Marcel itu ya, yang tinggal di Pastori itu, kita kasih kartu kereta, saudara. Nah, karena mereka nggak boleh langganan. Karena belum punya rekening. Oke, saya pinjemin punya kita, saudara. Saya kasih pinjam itu bukan karena kewajiban saya. Saya juga nggak kenal mereka, saudara. Kita baru kenal karena saya pernah kenal sama orang tuanya, pernah ketemu 2 kali, ya saudara ya. Dan kesan saya dengan orang tuanya juga nggak baik. Lalu kemudian orang ini bikin kartu kereta, saudara ya, kirim ke kita, bikin kartu kereta. Mereka senang dia jualan-jualan kemana-mana. Tagihannya saudara 300 euro, saya sampai melotot, saudara ya. Gila, kita aja nggak pernah naik segitu banyak. Jadi orang ini mumpung punya abonmen, rupanya umpak-umpakan dia keliling kemana-mana gitu ya, saudara ya. Berdua tagihannya 500 euro. Setiap bulan rata-rata ya 400-500. Jadi karena saya tagih yang ini, saya dicek, saudara ya. Saya retrieve. Nah, karena kita baik, orang ini neken saya, saudara, malah ngancem, saudara ya. Malah ngancem, katanya mereka berjasa buat kita segala macam. Terus saya bilang sama anak, Bila kasih tahu,
Kami itu nggak butuh kalian sebetulnya. Kami itu cuma mau nolong kalian. Kalau kamu datang sini kita kasih aktivitas. Masa kamu datang cuma nganggur kita nggak kasih uang, kita nggak, ya udah kita bayarin. Daripada kamu nunggu di camp domblong kayak orang edan di sana isinya Arab-Arab semua. Mendingan kamu kesini kita kasih biaya. Daripada kita bayarin setiap kali berangkat bolak-balik 100 euro, kita kasih kartu gratis, saudara ya. Tapi malah dipakai kemana-mana, tapi mereka tidak mau datang ke gereja, saudara. Nah, itulah kalau kamu baik sama orang. Ketika kita baik sama orang, orang itu belum tentu menghargai. Berani ngancam, saudara ya. Berani ngancam, saudara. Dalam arti kamu ini mana hasilum. Ya, saudara ya. Nah, itulah ya. Seringkali itulah yang terjadi ketika kamu kira kamu baik. Itu adalah kewajibanmu untuk baik sama dia. Itu selalu terjadi di mana-mana. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita tetap harus hati-hati ya. Walaupun kita marah, saudara. Walaupun dia merencanakan hal yang jahat tentang kita. Berapa banyak kita tolong orang, saudara. Ingat kita nolong KC, anaknya malah bilang nggak sudi terima uang dari JPZ. Berapa banyak kita nolong orang, ya orang malah seakan-akan ininya, ya kewajibannya kita buat tolong dia. Ya, ingat saudara, kita pernah tolong dari yang namanya Lina Wijaya lah, Rasi lah, ya malah ingat malah Bu Mantu dikerjain ya waktu itu ya. Saya sampai bilang ya itulah ketika kita nolong orang bisa jahat sama kita. Tapi apakah kita harus jahat sama dia, saudara? Kalau kita jahat sama dia, maka kita nggak beda sama dia. Ketika orang-orang itu merencanakan hal-hal yang jahat kepada kita, ingat saudara, kita ini adalah anak-anak kerajaan Allah. Kita ini warga negara, kita ini adalah bangsa pilihan. Apapun itu sebetulnya, kalau kamu difitnah, kalau kamu dinulung malah mentung, gitu ya, kalau kamu nolongi orang, orang malah mentung kamu. Sebenarnya itu tidak akan mempan sama kamu kalau kamu responnya itu benar. Respon dari setiap kebaikanmu yang disalahgunakan orang, disalahartikan orang, bahkan dibalik, diputus balik, seakan-akan kamu baik sama dia karena kamu butuh sama dia, saudara. Nah, kamu tetap harus tunjukkan kebaikanmu, tetap tenang, tapi kamu sudah tahu kunci, saudara. Tanpa kamu harus mencok-mencok, tanpa kamu harus histeris, ya. Kunci semuanya. Percaya saya, kamu tenang, kamu serahkan sama Tuhan. Ya, bila musuhmu lapar, tetap berbuat baik. Tunjukkan kebaikan, saudara. Sekalipun dia memusuhi kamu, tetapi kamu kunci. Dan jangan kamu menerima kebaikan dari traktirannya dia. Dia kasih, kamu bayar. Dia kasih, kamu bayar. Sebab nanti akan diputar balik, saudara ya. Tapi kamu yang harus memberi. Begitu ada orang sudah kamu bikin baik, lalu dia mentung kamu atau malah memutarbalikkan, kemudian dia memberikan kebaikan kepada kamu. Hati-hati, saudara. Tidak ada yang gratis. Tolak atau kembalikan atau kamu beri kompensasi. Ya. Sehingga kamu tidak berutang dengan dia. Tetapi kamu tetap berikan kebaikan buat dia supaya ya urusanmu dengan Tuhan beres. Bukan urusan dengan dia mah pecundang, saudara. Tapi urusanmu dengan Tuhan beres. Nah, ketika urusan kamu dengan Tuhan beres, kamu tetap berbuat baik kepada siapapun. Ya, kamu kunci semuanya. Ya, maka Tuhan akan bikin pembalikan keadaan. Bahkan ketika kamu dikunci semuanya ya, saya pernah tolongin omnya anak ya, saudara ya. Kita malah difitnah, kita korat karit, saudara ya. Cuma waktu itu responnya saya salah, makanya ini jadi tambah terbenam. Kalau respon saya benar, maka ceritanya akan beda. Responnya harus benar. Jadi ketika ada fitnahan, ketika ada ketidakbaikan, ketika ada akal bulus, tipu muslihat, kamu harus tenang, responmu harus benar. Responmu bukan melawan, marah, langsung, oke, kamu berani sama saya, oke, kita hajar kamu. Kuat-kuatan, nah itu respon yang salah. Respon yang benar adalah, kamu tetap tenang, tetap mengasihi sambil berhati-hati, ya, dan jangan berurusan transaksi tukar barter. Kamu posisimu adalah posisi memberi, ya.
Kalau dia membayar, namanya membayar. Tapi kalau dia berbuat kebaikan yang lain di luar konteks itu, ya, tadi saudara ya, harus sungguh-sungguh kebalikan. Paling penting adalah kamu tetap berbuat baik dan kamu tetap lepaskan pengampunan dan kamu tetap berikan, tunjukkan kasih karuniamu. Saya bilang sama anak WhatsApp-nya hati-hati ya. WhatsApp-nya jangan sampai kasar ya. Kirim omongannya jangan sampai memaki ya. Cuman harus tegas dan jangan putar-putar kelamaan. Kamu ngomong yang benar. Berkali-kali kita difitnah, tidak ada yang mempan, saudara. Jangan sampai hari begini yang sepele, terus nanti malah kitanya kepancing. Berkali-kali kita difitnah dan kita tetap memberkati, kita diancam, kita tetap memberkati. Orang boleh mereka-reka yang jahat sama kita. Tetapi kalau kita responnya benar, respon kita benar, maka selalu ada pembalikan keadaan. Yang penting responmu selalu berkenan sama Tuhan. Ya, saudara ya. Responmu jangan sampai salah. Kalau responmu salah, ya kelar kita, saudara. Responmu jangan sampai salah. Responmu jangan sampai ya yang daging. Responmu harus belajar bahwa responmu itu adalah sesuatu yang kudus, yang benar, yang penuh cinta. Evaluasi tiap hari, saudara. Evaluasi. Jangan sampai emosi, saudara ya. Evaluasi. Jangan sampai emosi, ya, saudara ya. Oke, ingat-ingat, responmu harus benar, selalu penuh cinta, tapi hati-hati jangan bertransaksi dengan musuhmu. Dia musuh, saudara. Jangan bertransaksi. Kamu tetap berikan kebaikan, tapi kamu jangan ingin ngakali dari dia. Nanti kamu salah, nanti kamu diputar balikan semua, namanya kamu tidak berhikmat. Begitu kamu tahu orang ini